Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai, coba ketua kelas dicek dulu teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir atau apakah ada yang sakit ya. Coba dicek dulu. Hadir semuanya, Bu. Baik, kalau semuanya sudah hadir, kita mulai saja ya. Tapi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Ketua kelas coba pimpin dulu doanya. Mari membaca doa. Amin ya robbal alamin ya. Nah, sesuai yang Ibu sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Peluang, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, pada minggu sebelumnya kan kita sudah belajar tentang statistika ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, jadi, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dari materi peluang ini. Nah, kompetensi dari dasar dari materi peluang ini yang pertama ada 3.11, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, yang 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Setelah kita belajar materi peluang ini, diharapkan pada hari ini ya, setelah kita belajar pada hari ini, tujuan pembelajarannya ini ada yang pertama memahami konsep peluang, dan yang kedua ada memahami maksud, sampel, dan titik sampel. Yang ketiga ada menentukan peluang sampel dari suatu eksperimen, dan yang terakhir ada menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dimana setelah kita belajar pada hari ini, kita harus memenuhi nih tujuan-tujuan yang telah ditampilkan ini. Oke, nah kita langsung saja ya. Coba perhatikan tampilan yang Ibu sajikan. Nah, pada tampilan ini biasanya ada di handphone kita, yang mana pada tampilan ini itu memperlihatkan keadaan cuaca pada saat ini. Misalnya sekarang suhunya 27 derajat Celcius nih, dan cuacanya cerah ya, panas pada hari ini. Nah, kemudian kalau kita lihat perkiraan cuaca 15 hari ke depan, itu tampilannya seperti ini. Nah, pada tampilan ini ada perkiraan cuaca dari hari Senin sampai Senin lagi nih, tanggal 7, dari tanggal 31 sampai ke tanggal 7. Nah, di sini kita ambil satu hari. Mau hari berapa? Hari yang mana? Ya, kita coba hari Jumat ya. Hari Jumat yang ini pada tanggal 4 ya. Pada tanggal 4 hari Jumat. Nah, di sini ada datanya yang Ibu lingkari ini. Itu ada 77%. Kira-kira apa 77% itu? Ya, 77% itu adalah kemungkinan turunnya hujan pada hari Jumat. Nah, 77% ini maknanya adalah dari 77 hari dari 100 hari, maksudnya itu turun hujan. Dan 100 hari telah turun hujan 77 hari. Jadi kemungkinannya pada hari Jumat itu turun hujannya adalah 77%. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin keluar atau ingin pergi sekolah pada hari Jumat, itu kita harus mempersiapkan payung ya, soalnya 77% kemungkinan akan terjadi hujan. Nah, itu tadi adalah salah satu penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih banyak lagi nih contohnya manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang peluang tersebut. Jadi, manfaat peluang ini yang pertama ada kita bisa memprediksi suatu kejadian berdasarkan peluang. Seperti tadi tuh kita kan jika kita ingin keluar pada hari Jumat, nah kemungkinan turun hujannya 77%. Dari hal tersebut kita bisa memprediksi kejadian, kemudian membantu membuat keputusan yang tepat. Nah, dari yang dicontohkan tadi, misalnya kan 77% akan turun hujan pada hari Jumat, jadi kita membuat keputusan untuk membawa
payung. Ya benar sekali, kita membawa payung. Jadi keputusan kita bisa didasarkan dari prediksi sebelumnya. Nah, jadi karena itu sebelum kita mempelajari peluang, kita itu mempelajari statistika. Kenapa? Karena di statistika kita sudah belajar tentang membaca data, kemudian mengolah data, dan yang terakhir juga menganalisis data. Nah, setelah belajar statistika, kita belajar peluang, di mana peluang itu kita akan memprediksi kejadian dan membantu membuat keputusan yang tepat berdasarkan data-data yang telah kita olah dari statistika tersebut. Ya, poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan belajar peluang, di mana istilah-istilah penting dalam peluang itu ada yang pertama percobaan, yang kedua ada ruang sampel, dan yang ketiga ada titik sampel. Nah, setelah kita belajar ketiga ini, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menyusun anggota ruang sampel, yang mana nanti menyusun anggota ruang sampel ini ada 3 cara juga. Yang pertama ada dengan mendaftar, yang kedua ada dengan tabel, dan yang ketiga ada dengan diagram pohon. Nah, sekarang kita belajar dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Untuk yang pertama itu ada percobaan. Nah, percobaan ini disebut juga eksperimen. Nah, eksperimen atau maknanya itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Misalnya nih, kita sedang main monopoli. Pernah main monopoli kan? Iya, pasti pernah ya, ibu juga pernah kok dulu. Jadi pas kita main monopoli, kita melempar dadu ya. Gimana saat kita melempar dadu itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan munculnya angka dadu 1 atau 2 atau 3 sampai ke 6. Nah, jadi itu merupakan suatu percobaan atau eksperimen yang mana kita melakukan sesuatu kegiatan, dan kegiatan tersebut menghasilkan beberapa atau memberikan beberapa kemungkinan. Nah, kemudian contohnya lagi yang lain itu saat kita melempar koin. Nah, koin kan ada 2 sisi ya, ada sisi depan dan sisi belakang. Nah, sisi depannya ini menghasilkan angka, yang sisi belakang ini menghasilkan gambar. Jadi saat kita melempar koin itu akan memberikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan akan munculnya angka dan kemungkinan akan munculnya gambar. Nah, jadi itu yang disebut sebagai percobaan. Nah, kemudian yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan, yang mana himpunan dari hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, contohnya tadi kita main monopoli ya. Dan saat kita main monopoli, kita melempar dadu, yang mana mengeluarkan kemungkinan angka 1, angka 2, atau mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai ke 6. Jadi, kalau kita ingin tahu ruang sampelnya, itu disebut sebagai ruang sampel, kita tuliskan seperti ini. S sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipisahkan dengan tanda koma dan ditutup lagi dengan kurung. Kurungnya kurung, ya benar, kurung ke rawa. Jadi ruang sampelnya itu dituliskan seperti ini. Jika kita menuliskan ruang sampel pada saat bermain monopoli, mata dadu yang muncul. Jadi ruang sampel itu berisikan hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Kemudian titik sampel. Nah, tadi saat ruang sampel yang muncul adalah semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Tapi kalau titik sampelnya ini adalah hasil yang mungkin tersebut. Jadi ruang sampel tadi kita tuliskan sebagai S sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan titik sampelnya itu adalah anggota dari ruang sampel. Dimana ruang sampelnya tadi secara menyeluruh atau sebuah himpunan, sedangkan titik sampelnya itu adalah salah satu anggota dari ruang sampel tersebut. Contohnya nih, yang dari ibu contohkan tadi, yaitu ada pada saat kita bermain monopoli. Nah, setelah kita tahu nih apa yang dimaksud dengan percobaan, apa yang dimaksud dengan ruang sampel, apa yang dimaksud dengan titik sampel,
Nah, sekarang Ibu contoh ini. Coba dibaca dulu ini yang Ibu tampilkan. Dari beberapa kejadian tersebut, manakah yang memiliki peluang kejadiannya 0? Maksud dari peluang kejadiannya 0 ini maksudnya tidak mungkin terjadi ya, soalnya peluang kejadiannya 0. Misalnya terjadi peluang kejadiannya 1, berarti kemungkinan terjadi hanya 1 kali dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi dari beberapa kejadian tersebut, kira-kira mana yang memiliki peluang kejadian 0? Ya, dari data ini ada yang pertama ada muncul mata dadu 7 dari hasil pelemparan sebuah dadu, kemudian kelahiran seorang bayi laki-laki, dan yang ketiga kematian seorang manusia, yang keempat terbitnya matahari setiap harinya, yang kelima munculnya api di kedalaman lautan, dan yang terakhir seekor kucing yang dapat berbahasa Indonesia. Nah, kira-kira yang mana ya yang peluang kejadiannya 0? Ya, benar sekali. Peluang kejadiannya 0 itu terjadi pada nomor 1, nomor 5, dan nomor 6 ya. Nomor 1, munculnya mata dadu 7 dari hasil pelemparan sebuah dadu. Kemudian yang kelima itu munculnya api di kedalaman lautan. Yang terakhir ada seekor kucing dapat berbicara bahasa Indonesia. Nah, hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi udah paham ya apa yang dimaksud dengan peluang kejadian tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menyusun anggota ruang sampel. Nah, menyusun anggota ruang sampel ini caranya terbagi 3 juga nih. Yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua dengan menggunakan tabel, dan yang ketiga menggunakan diagram pohon. Nah, yang pertama langsung saja ya, yaitu dengan mendaftar. Nah, contohnya jika kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan ada yang menjadi koin kedua. Jadi misalkan koin pertama muncul angka, kita lambangkan dengan A, dan koin kedua muncul gambar, kita lambangkan dengan G, maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah A, G. Nah, semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah A, G, G, A, dan G, G. Dengan demikian kita peroleh ruang sampelnya buka kurung, yaitu A, G, G, A, dan G, tutup kurung, dengan titik sampelnya ada 4 yang Ibu sebutkan tadi ya, dan kejadiannya juga ada 4. Nah, itu dengan cara mendaftar. Kemudian yang kedua yaitu menyusun dengan menggunakan diagram pohon. Nah, dimana jika kita diminta untuk menampilkan, jika kita melemparkan sebuah koin dan dadu secara bersamaan, lalu ditanyakan kemungkinan munculnya koin yang memunculkan angka dan gambar dengan salah satu mata dadu pada dadu, kemungkinan kejadiannya adalah kemungkinan kejadian terjadinya munculnya angka dan gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Jadi kita menjawab dengan cara seperti ini. Yang ditanyakan adalah angka dan dadu ya, angka dan gambar dengan setiap salah satu angka pada mata dadu. Jadi kita buat dulu pohon dari gambar dan pohon dari angka. Yang mana pohon pada gambar, nah seperti ini ya. Pada gambar kita hubungkan dengan diagram pohon pada setiap mata dadu. Mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan jadi ruang sampel yang kita peroleh pada gambar itu ada G,1, G,2, G,3, G,4, dan sampai G,6 ya. Begitu juga pada
Angka juga kita buat pohon seperti gambar tadi, yang mana menghubungkan pada setiap satu anggota pada dadu dan menghasilkan A,1, A,2 dan sampai ke A,6. Jadi bisa diperlihatkan seperti ini ya hasilnya, ruang sampelnya. Nah, banyak anggotanya ini adalah 12. Kemudian selanjutnya itu ada dengan cara tabel. Nah, dengan cara tabel ini kita cukup memasukkan ke dalam tabel, yang mana nanti ada 2 kelompok yang itu kita contohkan nih. Jika kita melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan, pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ditanyakan adalah ruang sampel dan titik sampelnya nih. Cara mendatanya seperti ini. Yang mana dadu 1 kita data ke bawah dan dadu kedua kita data ke samping ya. Nah, jadi kayak gini. Dadu 1, 1, 2, 3, 4 sampai 6, dadu 2, 1, 2, 3 sampai 6. Jadi 1,1 menghasilkan ya 1,1, 1,2, 1,3, 1,6 sampai yang terakhir ada 6,6. Jadi seperti itu cara memperoleh titik sampelnya dan ruang sampelnya. Jadi kalian bisa tinggal menuliskan sendiri ya. Jadi ruang sampelnya itu ada apa dan titik sampelnya ada apa. Oke, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ya. Tadi kita sudah belajar apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, dan apa itu titik sampel. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita akan mengerjakan secara bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu punya soal nih lah, ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Jadi pada contoh kita udah menggunakan satu benda ya, tapi maksudnya pada penjelasan awal kita menggunakan satu benda. Pada contoh kita menggunakan 2 benda. Nah, yang di sini tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Nah, kita bisa gunakan cara apa? Nah, di sini Ibu akan menunjukkan 2 caranya ya. Yang pertama dengan cara tabel dan yang kedua dengan cara diagram pohon. Yang pertama dengan cara tabel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada cara tabel itu kan kita punya 2 benda, yaitu uang logam 1 dan uang logam 2. Nah, jadi uang logam 1 akan kita daftar ke bawah. Itu ada angka dan ada gambar. Kemudian uang logam 2 akan kita daftar ke samping, yaitu ada angka dan ada gambar. Jadi ruang sampelnya kira-kira ada apa aja? Ya, betul sekali, ada A, A, G, G,A, G, Jadi jumlah titik sampelnya ada 4. Tuh. Nah, coba sekarang kita pakai cara yang pohon, diagram pohon. Nah, di situ kan kita punya 2 ya, 2 uang logam. Uang logam yang pertama kita pisah jadi A dan G, dimana A itu mendaftar ke uang logam kedua, A dan G juga, dan G juga mendaftar ke logam kedua A dan G, yang mana menghasilkan A, G, G,A, G,G. Sama ya hasilnya dari cara menggunakan tabel dan cara menggunakan diagram pohon. Ya, betul sekali. Kemudian yang ini. Nah, tapi soal ini akan dikerjakan oleh kalian ya, nggak Ibu bantuin. Nah, coba soal yang ini. Disebutkan 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Kemudian tentukan yang pertama banyak titik sampel dan yang kedua banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 10. Nanti boleh ya siapa yang bisa silakan mengajukan diri, terus kerjakan ke depan ya.
Iya, benar sekali yang dijawab oleh teman kalian ya. Jadi banyaknya titik sampel itu sama, yaitu 36. Kemudian banyak mata dadu berjumlah 10 ini bisa kita lihat dari hasil yang teman kalian kerjakan ini. Yang mana yang menghasilkan jumlah 10 itu ada 4 ditambah 6. Kemudian ada 5 ditambah 5 dan ada 6 ditambah 4. Nah, jadi ada 3. Nah, untuk mempermudah mencari banyak titik sampel tadi, Ibu lupa mengatakan cara mudahnya tinggal kita kalikan. Misalnya ada 2 dadu nih, 2 dadu ya. Jadi dadu yang pertama kan ada titik sampelnya 6. Dadu kedua titik sampelnya juga 6. Jadi tinggal 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi banyak titik sampelnya ada 36. Dan banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 10-nya ada berapa tadi? Ya, ada 3 ya. Betul sekali. Nah, di sini semuanya udah menjawab benar atau ada yang masih ada yang salah? Ya, nggak apa-apa kalau ada yang salah. Kita masih banyak waktu ya buat belajar. Nah, oke. Contoh soalnya udah. Sekarang ada yang ingin ditanyakan, boleh? Silakan bertanya jika ada yang tidak mengerti. Tidak, Bu. Oh iya. Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah paham ya. Kalau misalnya malu bertanya di sini, nggak apa-apa. Nanti di belakang aja sama Ibu langsung ya bertanyanya. Kemudian sekarang adanya nih sesuai dengan yang Ibu tampilkan nih. Nah, tapi ini tidak dikerjakan di sini, melainkan kalian kerjakan di rumah buat latihan ya. Ya, sambil mencatat, Ibu, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan peluang, ya, kegunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang dimaksud dengan percobaan atau eksperimen, kemudian apa yang dimaksud dengan titik sampel. Terus juga sudah belajar apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Ya, betul sekali. Untuk minggu berikutnya kita akan belajar tentang peluang empirik dan peluang teoritik, yang mana itu adalah inti dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Sekarang masih tentang pengantarnya ya. Baik, mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.